Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu 15 Mei 2024, ba'dal maghrib, bertepatan dengan hari ke-6 dari Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Aqidah dan Ilmu Tauhid dan juga Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih fi sifati ru'yatillah fil akhirah, tentang permasalahan melihat wajah Allah di hari akhirah kelak. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ketiga, di mana judulnya di bab yang ketiga ini yatajallallahu lil muslimin fi arasatil qiyamah dahikan, bahwa Allah menampakkan dirinya kepada kaum muslimin fi arasatil qiyamah dahikan. Maka maknanya Allah menampakkan diri kepada kaum muslimin di hari akhirat dalam keadaan dahikan. Maka di sini telah kita bahas di pelajaran yang lalu di bab kedua bahwa kaum muslimin melihat Allah di dalam surga. Maka di sini kita kembali kepada arasatil qiyamah seperti bab yang pertama. Kenapa? Karena kita ingin membahas Allah itu tertawa dalam keadaan menampakkan diri kepada kaum muslimin di mahsyar atau di arasatil qiyamah. Qala al-muallif hafidhahullah, berkata penulis hafidhahullah di dalam kitabnya Al-Akhbarus Sahihah fi sifati ru'yatillah fil akhirah, al-babu tsalitsu, bab yang ketiga. Apa bab yang ketiga dari kitab ini? Yatajallallahu lil muslimin fi arasatil qiyamah dahikan, bahwa Allah itu akan menampakkan dirinya untuk kaum muslimin di mahsyar, di saat manusia sedang dikumpulkan bersama, belum dimasukkan ke surga, dahikan, dalam keadaan tertawa. Maka hadis ini adalah hadis yang ketiga dari kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi sifati ru'yatillah fil akhirah. Dan di sini kami mengumpulkan di dalam bab yang ketiga ini 4 hadis yang marfu dan yang mauquf. Dan tujuan kami mengumpulkan hadis-hadis ini, terutama di bab yang ketiga ini, membantah kepada kelompok firaq ad-dhalah, kelompok the wrong path, kelompok yang salah jalan dari kelompok al-mubtadi'ah, seperti al-jahmiyah, al-mu'tazilah, ar-rafidah, dan al-khawarij, yang mana mereka mengatakan Allah itu tidak dilihat di hari kiamat. Maka di sini kita menetapkan Allah itu dilihat, dan bahkan dengan ziyadatul ilm, tambahan ilmu, bahwa Allah dilihat dalam keadaan tertawa, menampakkan dirinya kepada kaum muslimin. Maka di sini al-qaidah berkata, al-muthbitu muqaddamun 'alan nafi, bahwa dalil-dalil yang menetapkan lebih didahulukan daripada mereka orang-orang ahlul bid'ah yang menafikan. Kemudian kita masuk kepada judul yatajallallahu lil muslimin. Maka kalimat yatajallallahu dari segi i'rab, yatajalla fi'lun mudhari' dan lafdzul jalalah Allah adalah marfu fa'ilnya. Berarti yang diinginkan di sini adalah yatajallallahu, Allah yang melaksanakan fi'il mudhari' yatajalla. Maka yatajalla fi'lun mudhari' dan lafdzul jalalah Allah
menunjukkan bahwa Allah yang menampakkan dirinya kepada kaum muslimin. Bukan yang lain, tetapi Allah. Dan makna tajalla apa? Inda lugatil arabiyah, makna tajalla adalah dhahara lil ayan. Menampakkan diri sehingga terlihat dengan mata. Maka di lugatil arabiyah, makna tajalla adalah yang tadinya kasat mata menjadi terlihat. Mana pendalilannya? Seperti disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Maka di saat Allah menampakkan dirinya ke gunung. Maka di sini menampakkan Allah Jalla wa'ala kepada gunung. Seperti di surat Al-A'raf. Maka di sini makna dari tajalla adalah menampakkan. Dan ayat ini menceritakan tentang bagaimana dulu Musa alaihi salam di surat Al-A'raf ayat ke-143, silahkan dirujuk, bahwa Musa dulu untuk lebih meyakinkan, dia meminta untuk melihat Allah. Dan Allah menafikan, di dunia kamu tidak akan sanggup melihat aku. Maka Allah berkata, qala rabbi arini anzur ilaika. Berkata Musa, wahai Rabbku, izinkan aku melihat kepadamu. Qala lan tarani. Maka kamu wahai Musa tidak akan pernah mampu melihatku. Maksudnya kamu akan mati. Walakin ungdur ilal jabal. Maka lihat sebagai buktinya, lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung yang menjulang tinggi, yang kukuh, tidak seperti manusia yang lemah dan terbuat dari air dan darah dan otot dan tulang yang mudah patah. Maka kata Allah, jika aku menampakkan diriku sekarang kepada gunung dan gunung itu tetap kukuh, berarti kamu akan mampu melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Maka di saat tajalla rabbuhu lil jabali, Allah menampakkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka jadilah gunung itu hancur lebur dan Musa pun yang tidak melihat Allah menjadi pingsan dengan kedahsyatan bagaimana gunung itu hancur di saat Allah menampakkan dirinya. Maka ini syahidnya adalah falamma tajalla rabbuhu, di saat Allah menampakkan dirinya. Dan ini juga menjadi pendalilan bantahan kepada kelompok orang-orang as-sufiyah. Dari kelompok orang-orang as-sufiyah, mereka yang gulu, yang ekstrim kepada penetapan para wali, maka mereka menganggap bahwa wali-wali mereka telah melihat Allah bahkan dalam keadaan terbangun dengan kedua matanya. Maka ini gagal faham dan salah kafrah. Kenapa? Karena ayat ini telah menafikannya. Musa yang lebih baik daripada wali-wali sufi ini, dia nabi, termasuk dari ulul azmi. Maka tidak mampu. Dengan nas disebutkan, lihat kepada gunung. Jika gunung itu istaqarra makanahu fasawfa tarani. Maka wahai Musa, lihatlah gunung itu. Jika gunung itu tetap kukuh dan aku menampakkan diriku, maka kamu mampu. Namun dinafikan oleh Allah, lan tarani, kamu pasti tidak akan pernah mampu. Karena apa? Disebutkan falamma tajalla rabbuhu di surat Al-A'raf, di saat Allah menampakkan dirinya untuk gunung, maka gunung itu hancur. Maka ini poin pendalilan bagi kita. Tidak ada yang mengaku di muka bumi ini melihat Allah dengan kedua mata. Kenapa? Karena akan hancur. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang terdahulu yang kita lewati. Di hadis apa coba? Hadis tentang Jum'ah. Di hadis Hudzaifah. Di mana disebutkan bahwa Allah Jalla wa'ala menampakkan kepada penduduk ahlu surga. Maka penduduk ahlu surga melihat cahaya Allah. Disebutkan bahwa ghasyiyahum min nurihi.
tabaraka wa ta'ala fala yazalu an-nur yatamakkanu. Maka mereka disinari oleh sinar cahaya faghsyiyahum min nurihi, dari cahaya Allah terpancar, menyilaukan. Kemudian apa lafadznya? Laula annallaha qada alla yamutu lahtaraku. Jika Allah tidak menjadikan penduduk ahlu surga itu forever, kekal, eternal, tidak pernah mati, maka mereka akan terbakar dan mati. Namun Allah telah menjadikan kepada penduduk surga tidak pernah mati. Maka di saat melihat cahaya Allah yang menyilaukan dan membakar, maka mereka tidak terbakar dan mati. Maka ini juga pendalilan. Penduduk surga, mereka kekal, tidak mati, mereka mampu melihat Allah. Adapun orang-orang di dunia mengaku, kita ini wali yang soleh, kita ini para habaib, maka mereka mengaku telah melihat Allah waktu tawaf di Ka'bah, seperti yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad dari pemimpin kelompok Ahmadiyah, bahwa Allah datang kepadaku di saat aku tawaf dan mengatakan, Mirza Ghulam Ahmad, kamu nabi. Maka akhirnya kelompok Ahmadiyah mengatakan Mirza Ghulam Ahmad nabi. Maka pengaku para nabi, para pendusta, mengaku melihat Allah, padahal Allah tidak mampu dilihat, seperti di surat Al-A'raf. Dan di sana ada riwayat juga, diriwayatkan oleh Imam Muslim mu'allaqan dan disambung oleh Ashabus Sunan yang sanadnya sahih dari Abi Umamah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang sifat Dajjal, bahwa Rob kamu itu, Rob kalian itu wahai kaum muslimin, tidaklah buta matanya satu. Innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Dan kaidah disebutkan, kalian tidak akan pernah melihat Rob kalian sampai kalian mati. Maka dia dalam hadis ini dari ucapan Nabi, kalian tidak akan pernah melihat Rob kalian sampai kalian mati. Maka orang yang hidup di dunia tidak ada yang mengaku aku telah melihat Allah kemarin. Baik di dalam mimpi ataupun di dalam terutama kehidupan dengan kedua matanya. Maka tidak ada yang mampu melihat Allah dengan kedua mata. Maka kembali kepada permasalahan hadis. Maka di dalam bab yang ketiga ini, di arasatil qiyamah, mereka akan melihat Allah dan dalam keadaan Allah itu tertawa. Maka makna yatajalla di sini adalah Allah menampakkan diri. Dan di sini menjadi pendalilan bagi kita tentang pendalilan bahwa kita menetapkan sifat yatajalla, sifat menampakkan diri untuk Allah. Dan ini adalah sifat fi'liyah, yang mana makna sifat fi'liyah, Allah itu melaksanakannya kadang-kadang dan meninggalkannya kadang-kadang. Maka di ilmi asma wa sifat, bahwa sifat Allah terbagi menjadi sifat fi'liyah dan sifat yang dia itu selalu bersama Allah. Maka sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah adalah kadang-kadang Allah melaksanakannya dan kadang-kadang Allah tidak melaksanakannya. Dan sifat fi'liyah, sifat yang terus Allah melaksanakannya atau bersambung kepada Allah. Seperti apa? Misalnya sifat Allah mempunyai wajah. Maka wajah Allah terus menerus ada. Dan Allah mempunyai sifat rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya. Maka Allah terus mempunyai sifat rahmah. Adapun seperti sifat yatajalla menampakkan diri, maka kadang-kadang Allah menampakkan diri, kadang-kadang tidak. Seperti di hadis ini Allah menampakkan diri di hadis-hadis yang akan datang kepada kaum muslimin di arasatil qiyamah. Maka di sini yatajalla adalah sifat untuk Allah. Dan pendalilan sifat untuk Allah, bahwa Allah itu menampakkan diri di ayat yang kami sebutkan tadi. Di saat Musa meminta melihat dirinya dan dikatakan kamu tidak akan pernah sanggup, walakin ungdur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ini poin pendalilannya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Maka di saat Allah menampakkan dirinya kepada gunung, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka jadilah gunung itu hancur.
Poinnya di saat Allah menampakkan dirinya. Maka ayat ini dan hadis ini jelas menjadikan sifat bagi Allah. Allah itu menampakkan diri. Maka lil muslimin. Maka lam di sini masuk kepada lafaz al-muslimin adalah lam al-ikhtisas. Maknanya mengkhususkan Allah menampakkan diri di hari kiamat kepada kaum muslimin. Maka lam ini dinamakan lam ikhtisas. Khusus, itu maknanya. Seperti di dalam permasalahan tasbih. Di surat Al-Hadid Allah berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Makna sabbaha di sini maknanya lillah. Bahwa sabbaha lillah wahdah la li ghairih, makna sabbaha lillah khusus untuk Allah Jalla wa Ala kita melaksanakan at-tasbih, sabbaha lillah. Maka kesucian itu dari perkara-perkara yang buruk hanya untuk Allah saja. Dan contoh yang lain misalnya lam lil ikhtisas seperti al-hasiru lil masjid. Apa makna al-hasir? Karpet. Karpet lil masjid, untuk masjid. Maka maknanya di sini al-hasir, karpet itu yang merah, itu dikhususkan di dalam masjid. Itu maknanya. Maka begitupun di sini. Al-murad di dalam ucapan penulis, yatajallallahu lil muslimin, maka Allah menampakkan dirinya khusus kepada orang-orang muslim. Baqiya soal. Emang kemana orang-orang kafir dan musyrik? Jawabnya, orang-orang kafir dan musyrik mereka seperti di dalam hadis yang terdahulu, hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Jarir dan yang lainnya, bahwa Allah menyerukan barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, menyembah mentari, menyembah rembulan. Dulu kufar Quraisy menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal. Dan orang-orang Nasara menyembah Yesus Kristus, anak Allah disembah. Dan juga orang Zeus, orang Yahudi mereka menyembah dari Uzair. Maka semuanya ini yang disembah akan menampakkan diri dan akan diikuti untuk diikuti ke api neraka. Maka di sini pertanyaannya, lalu kenapa dikhususkan kepada muslimin? Karena orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin mereka akan mengikuti togut. Kemana? Dibawa ke api neraka. Dan juga Allah berfirman, kala innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya orang-orang musyrik kafir itu pada hari itu lamahjubun, mereka akan dihalangi untuk melihat Allah. Kemudian disebutkan fi arasatil qiyamah. Apa makna arasatil qiyamah? Al-arasat jamak dari arsah. Maka semua tempat pada saat itu mulai dibangkitkan, kaum muslimin dan kufar disatukan sampai mereka terpisah-pisah. Setiap kufar musyrikin yang menyembah selain Allah mengikuti sesembahan, terus sampai ditimbang amalan-amalan dan juga dibagikan raport dan kemudian disuruh melewati as-sirat. Ini dinamakan arasat al-qiyamah. Maka di tempat inilah Allah pertama kali akan menampakkan kepada kaum muslimin. Mana pendalilannya? Di hadis-hadis yang kita lewati di bab yang pertama. Maka inilah makna dari arasatil qiyamah, bahwa Allah akan menampakkan diri. Dan di sini pendalilannya di bab yang ketiga berbeda dengan bab yang pertama. Allah menampakkan dalam keadaan dhahikan. Maka Allah akan tertawa. Maka ini adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah, karena Allah berfirman, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan apa yang Dia inginkan. Tidak ada makhluk sedikit pun yang akan melarangnya. Maka penulis menyebutkan di sini fi arasatil qiyamah, maka keluar dari ini adalah di surga. Karena hadis-hadis yang telah lampau seperti disebutkan di hadis Abi Musa al-Asy'ari dan juga Abi Hurairah yang terdahulu, semuanya menunjukkan di arasatil qiyamah Allah itu tertawa, tidak di dalam surga. Kemudian kalimat dhahikan, bahwa di sini dhahikan dalam keadaan mansub. Apa i'rabnya?
hal mansub. Ay yatajallallahu fi arasatil qiyamah fi halati ad-dhahik, dalam keadaan tertawa. Maka di sini juga dari judul ini kita menetapkan bahwa Allah bersifat mempunyai sifat tertawa. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyifatkan Allah tidak sembarangan. Mereka melihat kepada dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Maka para ulama telah menyifatkan bahwa Allah itu tertawa, seperti Imam Ibnu Huzaimah di kitabnya Tauhid dan yang lainnya. Lalu mana pendalilannya? Seperti hadis di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, di mana disebutkan bahwa Allah tertawa, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Allah tertawa kepada dua manusia yang saling berbunuhan. Di mana maksudnya bagaimana? Yadkhulal jannah. Yadkhulani al-jannah. Keduanya masuk surga. Maka Allah tertawa. Kenapa? Yuqatilu hada fisabilillah fayuqtalu. Thumma yatubullahu alal qatil fa yustashhadu. Maknanya Allah tertawa kepada dua orang yang berperang dan keduanya masuk surga. Pertama, dalam peperangan pertama terjadi pertempuran antara muslim dengan kafir. Maka muslim dibunuh oleh kafir. Dua orang ini, satu muslim, satu kafir. Muslim dibunuh kafir di dalam perang jihad. Jelas muslim ini mati syahid. Mati karena Allah, masuk surga. Tinggal si kafir ini. Maka dia terus dalam keadaan kekufurannya sampai Allah memberikan hidayah. Maka dia bertobat dan masuk kepada Islam. Kemudian di saat terjadi pertempuran melawan orang-orang musyrik, orang yang tadinya membunuh orang muslim ini, kemudian dia Islam, masuk kepada Islam dan menjadi seorang muslim dan ikut berperang bersama Nabi, maka kemudian dia terbunuh di medan perang, maka dia menjadi orang yang muslim dan terbunuh. Maka Allah tertawa. Dan ini sifat tertawa bagi Allah. Dan begitu pun di hadis, kalau tadi yang kami sebutkan adalah hadis yang muttafaqun alaih, dan begitu pun di hadis Ibnu Mas'ud muttafaqun alaih juga, qalallahu li akhiri ahlil jannah dukhulal jannah. Seperti hadis Ibnu Mas'ud yang telah kita lewati tentang orang yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari api neraka. Disebutkan innalaka asratu amsali dunya fayaqulu atashharu bi au atadhaku bi wa antal malik. Maka di dalam hadis disebutkan di saat Allah mengatakan masuk surga dan surga telah penuh, maka Allah memberikan kamu itu dunia dan 10 isinya. Dunia dan 10, dunia dan seisinya. Maka dikatakan oleh manusia ini atas kharubi au atadhaku bi, wahai Allah, engkau mentertawakan aku dengan memberikan aku 10 dunia dan semisalnya, wa antal malik, dan kamu adalah raja pada hari ini. Maka di sini menjadi pendalilan pula bahwa Allah tertawa. Dan begitu pun di dalam hadis-hadis ini yang telah kita lewati di hadis Jabir dengan lafaz fayatajallallahum yadhaku, dan di hadis Abi Musa yang kita lewati fayatajallalana dhahikan. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa Allah itu akan menampakkan diri dalam keadaan tertawa. Dan di sini hadis Jabir kita akan kembali kepada hadis yang terdahulu, yang mana diriwayatkan oleh Abu Awanah dan telah lampau. Maka kita baca sekarang hadisnya. Qala Abu Awanah rahimahullah, haddatsana Abu Zur'ah Ar-Razi, qala haddatsana Ibrahimu ibnu Muhammad ibnu Ar'arah, qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Ibnu Juraid, qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah yas'alu 'anil wurud. Faqala nahnu naji'u yaumal qiyamah ala kadza wa kadza. Ungdur ayyudhalika fawqan nas fatud'a al-umamu bi awthaniha wa makanat ta'budu al-awwalu fal awwal. Summa ya'tina rabbuna tabaraka wa ta'ala fayaqul man tangtadirun fanaqul nangtadiru rabbana. Qala fayaqulu ana rabbukum. Qala fayatajalla lahum
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadhaku. Maka di hadis yang disebutkan nomor 29 ini, maka silahkan bagi ikhwah yang belum mendapatkan matan agar menghubungi saudara kita Qais As-Sundawi seperti tertulis di grup, maka minta kepada beliau dalam keadaan gratis PDF yang kami tulis. Maka hadis ini telah kita lewati dan ini adalah hadis pertama yang beristidlal padanya penulis dengan lafaz Allah itu menampakkan diri dalam keadaan tertawa. Maka hadis ini telah kita lewati di hadis yang lalu. Hadis dari Abu Awanah, maka telah kita lewati di hadis yang lalu. Di hadis bab yang pertama. Silahkan dirujuk kepada matan. Maka tidak butuh kita mengulang lagi dari segi penjelasan sanad, karena telah kita lalui terlebih dahulu. Maka wajah pendalilan dari hadis ini mutabaqatuhu ditarjimati dhahirah fil lafadz fayatajalla lahum, maka Allah menampakkan bagi mereka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadhaku, bahwa di sini Jabir mengatakan aku mendengar Nabi mengatakan bahwa Allah itu menampakkan dirinya dalam keadaan yadhaku, tertawa. Maka kita ulangi hadis ini dikarenakan lafaz ini. Bakia soal sekarang, jika ditanyakan kenapa penulis mengulang hadis, di mana hadis ini telah disebutkan di bab yang pertama, hadis Jabir yang marfu dikeluarkan oleh Abu Awanah telah kita lewati. Lalu kenapa diulang lagi? Di sinilah bahwa penulis kitab dari hadis, baik Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga para ulama seperti Syekh kami juga Muqbil Al-Wadi'i, mengulang hadis-hadis yang telah dia sebutkan di bab yang pertama, diulang lagi di bab yang berikutnya dan berikutnya. Ini menunjukkan bahwa penulis ini mempunyai fikih, mempunyai pemahaman dari isi hadis. Maka di sini lihat, hadis ini menunjukkan Allah tertawa dimasukkan oleh penulis di bab yang pertama. Bab bahwa Allah dilihat di arasatil qiyamah. Bahwa Allah itu dilihat di arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Maka di sini penulis memasukkan hadis ini dikarenakan lafaz bahwa Allah itu dilihat di arasatil qiyamah. Di mana dia mengatakan kepada kaum muslimin, kalian menunggu siapa? Semua kaum telah mengikuti sesembahan-sembahannya dan kalian menunggu siapa? Maka ini di mana? Di arasatil qiyamah. Maka di bab yang pertama dimasukkan hadis ini dikarenakan lafaz ini. Kemudian penulis memasukkan juga di bab yang kedua. Di bab yang ketiga. Bab bahwa Allah itu menampakkan dirinya dalam keadaan tertawa. Kemudian kenapa hadis ini diulang? Dikarenakan tadi lafaz ketawa adalah wajah pendalilan di sini. Maka di sini menunjukkan kefahaman penulis kepada hadis sehingga diulang. Maka di sini masuklah hadis ini terulang dikarenakan lafaz meriwayatkan dari Nabi yadhaku, bahwa Nabi tertawa. Allah dikatakan oleh Nabi tertawa. Maka inilah kenapa penulis mengulang hadis ini. Kemudian di situ disebutkan lafaz al-wurud. Maka di pelajaran yang lalu di hadis yang bab yang pertama, di hadis Jabir bin Abdullah yang kita baca ini tidak disebutkan makna al-wurud. Maka di sini kita akan menjelaskan. Di saat ditanya Jabir tentang al-wurud, apa makna al-wurud? Maka al-wurud telah terjadi ikhtilaf dari kalangan ulama, yang rajih dia adalah al-murur ala sirat. Maka makna al-wurud, ditanya hadis al-wurud, maknanya hadis melewati as-sirat. Maka dia adalah jusrun mansubun ala dhahri jahannam, di mana dia adalah jembatan yang dibentangkan pada punggung api neraka. Dan ini sesuai dengan hadis ataupun tafsir dari Ibnu Mas'ud di saat Allah berfirman, wa im minkum illa wariduha, maka tidaklah kalian kecuali akan melewatinya. Ayat ini barakallahu fikum ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, makna maka sungguhnya kalian, wa im minkum illa wariduha, sungguhnya kalian itu kecuali akan wariduha, ditafsirkan as-sirat.
ala jahannam mithlu hadis saif. Fatamurru at-tabaqah al-ula kal-barq, wa thaniyah karih, wa thalithah ka-ajawid al-khayl, wa rabi'ah ka-ajwad al-bahaim, summa yamuruna al-malaikatu yaquluna Allahumma sallim sallim. Maka ini ucapan Abdullah bin Mas'ud mentafsirkan bahwa makna ayat wa im minkum illa wariduha, tidaklah kalian kecuali akan melewatinya, maknanya as-sirat. Maknanya adalah jembatan as-sirat. Maka asar ini sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Khalad ibni Aslam, akhbarana An-Nadr, akhbarana Israil, akhbarana Abi Ishaq, an Abil Ahwas, an Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini sanadnya sahih. Adapun an-anah Israil, an-anah Abi Ishaq dari Abil Ahwas, maka telah datang jalan yang lain dari jalan Syu'bah, Anisuddi, an Murrah, an Abdullah ibni Mas'ud. Tafsir ucapan Allah wa iminkum ila wariduha qala yadkhulunaha au yalijunaha summa yasdurunaha minha bi'amalihim. Maka mereka akan melewati as-sirat. Dan di antara mereka ada yang masuk kepada api neraka, dan ada yang celaka, dan ada yang setelah itu diselamatkan tergantung dari amalan mereka. Maka di sini sanadnya sahih. Abu Ishaq tadi yang mudallis meriwayatkan dari Abil Ahwas dari Ibni Mas'ud, telah datang mutaba'ah dari jalan As-Suddi an Murrah an Abdullah ibni Mas'ud. Dan di sini sanadnya sahih dikarenakan As-Suddi huwa Ismail ibni Abdurrahman Siqah. Maka inilah dari makna al-wurud. Maka dia itu adalah pasti akan melewati kepada as-sirat. Kemudian di lafaz al-akhir, di hadis yang kita baca dari Jabir ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadhaku, bahwa Nabi meriwayatkan Allah itu dalam keadaan tertawa. Maka lafaz ini menunjukkan kepada lafaz marfu yang sharih. Kenapa? Karena Jabir tadi ditanya tentang al-wurud, dia membicarakan tentang keadaan hari kiamat dari ucapannya. Maka ini kita katakan marfu hukman. Karena dari mana Jabir membicarakan tentang hari kiamat? Dia manusia bukan nabi. Maka maknanya di sini mauquf ucapan Jabir, tetapi hukumnya marfu, seakan-akan ucapan nabi. Adapun ucapan di akhir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadhaku, maka di sini lafadznya sharih bahwa itu adalah ucapan Nabi. Maka ini dari hadis yang telah kita lewati, dari hadis Abi Awanah yang sahih. Maka wajah pendalilannya jelas. Maka hadis ini hadis yang sahih seperti disebutkan di matan dan seperti yang telah terdahulu. Maka selesai dari hadis Abi Awanah, dan boleh kalau kita terjemahkan secara tekstual karena beberapa ikhwah mungkin tidak paham, maka langsung masuk kepada matan karena sanadnya telah kita bahas. Anahu sami'a Jabir ibni Abdullah, bahwa Abu Zubair muridnya dan bernama Abu Zubair Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus, dia mendengar Jabir ibni Abdullah yas'alu anil wurud. Seseorang bertanya tentang apa itu al-wurud. Faqala nahnu naji'u yaumal qiyamah ala kada wa kada. Ungdur ayyudalika fawqan nas fatud al-umam bi awthaniha wa makana ta'budu al-awwal fal awwal. Bahwa nanti di hari kiamat manusia akan dikumpulkan. Kemudian akan diserukan barang siapa yang menyembah kepada setan, menyembah kepada iblis, menyembah kepada dewa-dewa, dan menyembah kepada patung-patung, mentari, dan rembulan, mereka akan datang dan mengajak para penyembahnya untuk mengikutinya, digambarkan kepada surga, dan meminum air dari oase, fata morgana, dan pada hakikatnya api neraka mereka jatuh, tersuruk, dan terpuruk kepada api neraka. Sumayatina Rabbuna tabaraka wa ta'ala, kemudian datang Rabb kami, fayaqulu mantang tadirun, wahai
kalian kaum muslimin, kalian menunggu siapa? Orang-orang yang lain telah mengikuti sesembahan mereka. Lalu kalian menyembah siapa? Fayaqulu nantadiru rabbana. Kami menunggu Rabb kami yang kami sembah dulu di dunia. Fayaqulu ana rabbukum. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, akulah Rabb kalian yang kalian sembah dulu dan kalian tidak melihatku. Qala fayatajalla lahum. Maka Allah menampakkan dirinya kepada mereka. Kemudian meriwayatkan Jabir bin Abdullah yang tadi dia mengucapkan dari lisannya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul yadhaku. Dan aku mendengar Nabi mengatakan bahwa Allah dalam keadaan tertawa menampakkan diri kepada mereka. Maka selesai dari hadis Abi Awanah dari Jabir dengan lafaz tadi dalam keadaan marfu yang sharih. Dari periwayatan Nabi mengatakan Allah itu tertawa. Dan sekarang kita tutup pelajaran kita. Atau sudah cukup? Sudah 41 menit. Saya takut di sana nanti adzan atau masih lama waktu adzan. Baik, kita tambah lagi. Qala al-Ajuri rahimahullah. Haddatsana Ja'far bin Muhammad As-Sandali. Amba'ana Zuhair bin Muhammad Al-Marwazi. Amba'ana Abu Hudzaifah Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Karim As-San'ani. Qala amba'ana Ibrahim ibn Uqail. An abihi an Wahb ibn Munabbih an Jabir. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qissatil wurud qala fayatajalla lahum rabbuhum azza wa jalla yadhaku. Qala Jabir ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku hatta tabdu lahawatuhu. Maka hadis ini datang dari Al-Ajuri. Dan ini adalah hadis yang kedua di bab yang ketiga ini. Maka hadis yang kedua yang marfu. Dan wajah pendalilannya fayatajalla lahum rabbuhum azza wa jalla yadhaku. Bahwa Allah menampakkan dirinya kepada kaum muslimin kaum muslimin al-muwahhidun dan ada padanya munafik dalam keadaan tertawa. Maka siapa yang dinukilkan oleh penulis di hadisnya Al-Ajuri? Al-Ajuri adalah namanya Muhammad ibn Husain Abu Bakar Al-Ajuri Al-Baghdadi. Dan Al-Ajuri nisbah kepada qaryah yang mana qaryah itu di Baghdad dinamakan qaryati Al-Ajur. Sehingga penghuninya, penduduknya dinisbatkan kepada Al-Ajuri. Karena daerahnya Al-Ajur. Seperti kita dari Bandung, maka jadi Al-Bandunji. Dari Bandung, Al-Bandunji. Seperti itu. Di sini Al-Ajuri karena dari Al-Ajur menjadi Al-Ajuri. Dan dulu dia dilahirkan tahun 280 di Baghdad dan dia meninggal 360 Hijriyah. Dan dari guru-gurunya dia yang masyhur adalah Abu Bakar ibni Abi Daud. Abdullah ibni Sulaiman ibn Al-As'as As-Sijistani. Maka Imam Abi Daud As-Sijistani dia mempunyai anak yang namanya Abu Bakar bin Abi Daud yang masyhur ulama dari muhaddisin dan ahli sunnah di zamannya, maka termasuk dari gurunya Al-Ajuri ini. Dan dari murid-muridnya yang terkenal Abu Nuaim Al-Asbahani yang menulis kitab Al-Hilyah. Dan dari kitab-kitabnya yang masyhur Al-Ajuri ini adalah Akhlaq Al-Ulama dan kitab yang masyhur juga yang kita baca di mana-mana kitab Asy-Syariah karya Al-Ajuri. Maka dia di atas derajat siqah. Dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi kana siqah saduqan dinan lahu tasannif katsirah. Maka dia rawi yang siqah dan saduq dan dia mempunyai kitab-kitab yang banyak yang sampai sekarang kepada kita tadi. Kitab dari Asy-Syariah dan juga Akhlaqul Ulama. Dan juga berkata Ad-Dahabi Al-Imam Al-Muhaddis Al-Qudwah. Dia adalah imamnya para muhaddisin dan juga qudwah. Meriwayatkan dari Abu Hudzaifah Abdullah ibnu Muhammad As-San'ani. Maka di sini disebutkan oleh Abu Hatim di dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil namun tidak disebutkan jarah dan ta'dil. Maka dia majhulul hal dan dia penyakit hadis ini. Maka hadis ini sanadnya tadi siapa yang dhaif?
atau majhul Abu Hudzaifah Abdullah ibnu Muhammad. Maka di sini karena ada rawi yang majhul, hadis ini dhaif. Dari Ibrahim ibnu Aqil, dan dia adalah As-San'ani juga, hidup di tabaqah yang ke-8, tabaqah dari Al-Wusta min Itba'it Tabi'in. Dan dia juga rawi yang siqah, disikohkan oleh Ibnu Ma'in. Dan meriwayatkan dari bapaknya, maka dari Aqil ibnu Ma'qil Al-Yamani. Dan dia adalah dari Yaman juga. Dari tadi sanad-sanadnya dari Son'a maknanya sanad ini dari Yaman. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-7, tabaqah kibar itba'ut tabi'in, seperti zaman Laits ibnu Sa'ad dan Imam Malik dan yang lainnya. Dan dia rawi yang siqah. Telah disikohkan oleh Ibnu Ma'in dan juga Imam Ahmad ibnu Hanbal, dan meriwayatkan dari Wahab ibnu Munabbih. Dan Wahab ibnu Munabbih As-San'ani Az-Zamari Al-Yamani. Maka dia dari Zamar, dari Son'a. Dan dia hidup di tabaqah yang ketiga. Dan hidup di tabaqah yang ketiga seperti telah kita lewati Mujahid ibnu Jabr, Abu Saleh Dakwan As-Samman, dan juga Ikrimah, dan juga Abu Burdah, anaknya Abu Musa al-As'ari, dan juga Abdullah ibnu Buraidah, anaknya Buraidah, sahabi, dan juga Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad ibnu Sirin, semuanya hidup di tabaqah yang ketiga. Dan dia rawi yang siqah, Wahab ibnu Munabbih ini. Dan berasal dari Yaman, rawi yang siqah, disiqahkan oleh Abu Zur'ah dan An-Nasa'i. Maka Wahab ibnu Munabbih di sini seorang tabi'i dan meriwayatkan dari Jabir. Maka hadisnya masih dari Jabir ibni Abdillah. Maka di hadis ini dijadikan pendalilan bagi penulis tentang permasalahan lafadz yadhaku. Maka kita baca sekarang dari terjemah secara tekstual bahwa Jabir berkata Nabi Muhammad SAW fi qissatil wurud, tentang kisah bagaimana semua kaum muslimin akan melewati jembatan. Qala fayatajalla lahum rabbuhum azza wa jalla yadhaku. Maka di saat mereka pada saat itu di padang mahsyar, Allah menampakkan kepada kaum muslimin dan dia dalam keadaan tertawa. Qala Jabir, kemudian Jabir meriwayatkan kepada murid-muridnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku hatta tabdula hawatuhu. Maka di saat Nabi meriwayatkan kepada kami bahwa Allah itu menampakkan dirinya dalam keadaan tertawa, aku melihat Nabi pun tertawa dan sampai terlihat kepada mulutnya itu lahawatahu. Apa itu lahawat? Tabdu lahawatahu, lahawat adalah jamak dari lahah. Dan lahah adalah al-lahamat fi saqfil aqsa al-fam an-nihayah. Maka dia adalah langit-langit dari mulut. Maka langit-langit mulut terlihat oleh Jabir. Dari Nabi di saat tertawa menandakan Nabi tertawa dan dohirnya seperti mendongak ke atas. Hahaha. Maka terlihat langit-langit dari mulut yang atas oleh Jabir. Inilah yang dinamakan dengan yadhaku tabdulahawatuhu. Tertawa sampai terlihat dari langit-langit mulutnya. Maknanya tertawa yang lebar. Maka di sini menunjukkan bahwa tertawa itu boleh. Namun tidak sedikit-sedikit tertawa. Maka tidak boleh mematikan hati. Apalagi yang tertawanya terus-menerus. Sedih pun tertawa. Siapa itu? The Joker. Terus tertawa padahal dia sedih. Karena dia menggambar bibirnya dalam keadaan smile. Keeping smile. Selalu tertawa. Selalu tersenyum. Al-muhim, Nabi dulu tertawa. Jika dikatakan kepada kita bagaimana menjamak dari hadis Aisyah, di mana di sana ada hadis Aisyah yang menyebutkan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an dahikan hatta ara minhu lahawatihi inama kana yatabassam." Maka suatu hari Aisyah meriwayatkan, dan ini dari faidah bagi kita, di mana khobar istri-istri Nabi menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi bersama mereka. Disebutkan bahwa
Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah aku melihat dia dalam keadaan tertawa, terpingkal-pingkal, maksudnya sampai terlihat dari tadi. Dari mulutnya dan terbuka, ternganga. Sampai terlihat atap dari mulut yang atas. Maka tidak pernah. Hatta aromin hulahawatahu. Sampai aku melihat, kata Aisyah, langit-langit yang atas. Inama kana yatabassam. Kecuali dia itu tersenyum. Keeping smile. Maka jawabnya apa? Bahwa permasalahan seperti ini, Nabi Muhammad adalah manusia. Dan Allah menciptakan dia bisa tertawa. Maka bisa jadi khobar ini bahwa Nabi hanya tersenyum saja yang dilihat oleh Aisyah. Dan Aisyah istrinya. Namun di saat Nabi bergaul dengan para sahabatnya laki-laki yang lain, maka dia tertawa lepas dan bebas, itu beda lagi. Maka kita katakan al-ahbar fi isbat duhuri lahawat sahihah. Selama hadis tadi yang menjelaskan bagaimana Jabir tertawa, melihat Nabi tertawa sampai Nabi itu terbuka mulutnya, jika ini sahih, maka al-musbit muqaddam ala nafi. Maka kaidah berbicara yang menetapkan dari dalil-dalil lebih didahulukan daripada yang tidak menetapkan. Dan di hadis ini disebutkan dari Jabir dan juga di hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi pun tertawa dan terlihat, dan banyak hadis-hadis yang lain. Bagaimana kalau kita cukupkan hadis ini sampai di sini, dan insya Allah kita akan membahasnya di pelajaran yang lain, atau sudah hampir habis. Maka kita katakan di sana ada hadis-hadis yang banyak selain dari hadis Jabir yang disebutkan di matan ini, di mana di situ disebutkan bahwa Nabi tertawa. Dan hadis-hadis ini banyak, insya Allah besok kita lanjutkan. Maka hadis ini barakallahu fikum mahaluh. Hadis Jabir ini hadis yang sahih li ghairih. Tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Ajuri dan di sanadnya ada rawi yang majhul. Siapa? Abu Hudzaifah Abdullah ibnu Muhammad. Maka dia rawi yang majhul, as-San'ani dari San'a, namun telah datang mutaba'ah dari jalan yang lain. Seperti di atas, dari jalan sahabat yang lain, dari sahabat Jabir, tetapi dari jalan Abu Zubair. Maka hadis yang di atas yang dhaif bertemu dengan hadis ini yang dhaif pula, bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan li ghairih. Dan juga hadis ini telah datang dari Abi Musa dan dari Abi Hurairah yang menyebutkan bagaimana Allah Jalla wa'ala menampakkan diri dalam keadaan tertawa. Seperti hadis dari Abi Musa dan juga hadis dari Abi Hurairah, yang mana kita akan membacanya di pelajaran yang akan datang. Dalam keadaan tertawa juga. Maka dari hadis-hadis ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairih. Maka inilah pelajaran pertama kita di bab yang ketiga, dan kita telah membaca hadis-hadis yang sahih mulai dari hadis Jabir yang diriwayatkan Abu Awanah yang terdahulu, dan di sini pendalilannya kata Jabir, aku mendengar Nabi mengatakan Allah tertawa. Dan yang kedua hadis dari Al-Ajuri dari Jabir juga yang di sanadnya dhaif, maka dhaif ini terangkat menjadi sahih, dan sahih di sini li ghairih. Maka dengan ini selesailah pelajaran kita. Kesimpulannya, Allah itu akan menampakkan dirinya di arasatil qiyamah dalam keadaan tertawa. Dan permasalahan Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Nabi tertawa, muttafaqun alaih, namun Nabi hanya tersenyum. Maka ini kita bahas di pelajaran yang akan datang. Di sana banyak hadis yang menyebutkan Nabi itu tertawa sampai terlihat dari atap langit-langitnya. Maka ini menunjukkan bahwa tertawa sampai terbuka langit-langit itu boleh dilihat oleh orang lain. Namun tentunya tidak sering,
dan di sini hanya dalam beberapa perkara. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi seorang manusia, dan juga banyak di hadis-hadis yang lain yang akan kita bahas besok untuk menjawab ucapan Aisyah. Maka cukup di sini, dan insya Allah besok pagi ba'dal fajar kita mengajar hari Kamis. Maka ditasmi dari hadis Al-Ajuri dan juga hadis Abi Awanah telah lewat, cukup dengan hadis Al-Ajuri. Maka dihafal dengan baik dan benar. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.